Halo, salam sejahtera, selamat datang di channel saya, Kabut Podcast. Karena masih belum ada follower yang bersedia untuk bareng saya di sini ngobrol, maka saya ngoceh sendiri dulu ya, oke? Kemarin ada yang komentar follower saya, entah ini ngeledek atau serius ya, tapi saya merasa terledek. Jiwa miskin saya merasa terledek di sini. Dia menanyakan saya tips menjadi kaya seperti mereka yang nggak miskin. Gimana ya? Berarti pertanyaan ini adalah menghindari kemiskinan gitu ya. Menjadi kaya seperti mereka yang nggak miskin. Yang penting nggak miskin kan nih. Dan kalau bisa menjadi kaya. Itu yang saya tangkap. Itu ditanyakan oleh akun siapa ya? Pak Galih sepertinya ini. Dari provinsi apa dia? Nanti kita coba undang kemari. Tips menjadi kaya seperti mereka yang nggak miskin. Oke ya, sekarang kita mulai ya sobat miskin. Nanti kita akan membahas apa sih itu kemiskinan, bagaimana sih kemiskinan bisa sangat menghantui kita, dan apa sih usaha-usaha orang-orang yang berkekuatan, misal pemerintah, orang kaya, dan mereka-mereka yang punya jabatan, uang, atau koneksi ya, seperti Pablo Escobar. Untuk membantu kita sobat-sobat miskin jadi lebih bisa memenuhi kebutuhan pokok kita, paling nggak sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan itu. Kalau itu semua nggak bisa ya berarti kita masih termasuk masyarakat miskin. Jadi kita bisa lihat nih, nanti ke depan kita akan bahas mengenai itu semua. Oke, jangan kemana-mana, check this out. Kita bisa lihat banyak tips zaman sekarang, matinya kepakaran kan, semua orang jadi ahli. Banyak banget tips yang bisa kita lihat di media dari berbagai sumber. Kita bisa lihat artikel-artikel online, kita bisa lihat acara-acara motivator, kita juga bisa lihat iklan aplikasi saham, oke? Yang menjanjikan kemakmuran, kekayaan, dan saham yang meroket. Kemudian ada di sini financial planner juga yang mengajarkan kita bagaimana manajemen keuangan yang baik, bagaimana kita menempatkan posisi-posisi investasi kita, bagaimana cara kita nabung dan menghabiskan uang kita untuk apa aja, ya supaya kita bisa punya, ya intinya planning yang baik ke depannya gitu. Tapi semua ini saya lihat pada umumnya adalah memberitahu tentang bagaimana memanajemen keuangan yang baik, manajemen harta, agar tercapai tujuan bahwa harta yang kita punya kalau bisa sedikit keluar, banyak pemasukannya, dan tabungannya membengkak. Tabungan yang membengkak ya, jangan utang. Tabungan yang membengkak itu yang dituju. Oke, tapi saya ada sedikit kegelisahan di sini, bukan kegelisahan sih, protes atau sejenis apa ya, rasa penasaran ya, kok mereka nggak pernah membahas satu masalah mendasar untuk memanajemen keuangan finansial. Kita kan harus punya uangnya dulu. Kalau nggak ada uang, apa yang mau kita manajemen? Kalau nggak ada uangnya, apa yang mau kita kembangkan? Apa yang mau kita masukin ke investasi? Itu semua kan hal yang paling mendasar ya. Mereka yang ngajarin kita dapat uang nih kemarin nih dagang ini nih, kamu pasti dapat uang nih. Ntar hitungannya sekian. Oke lah, ini ilmu sosial. Tapi kan memang taraf keberhasilannya juga atau keajugannya ya sekian persen lah. Tapi kan ya mau dikasih tahu loh, ini nih di sini ada cara nyari uang nih. Di sini loh, kamu bisa dapat numpuk buat tabungan kamu gitu.
Ini yang nggak pernah dikasih tahu orang-orang kaya, orang-orang sukses, financial planner, motivator tadi yang perusahaannya udah bejibun itu, dan titel-titel pendidikan yang berat. Nah, ini yang nggak pernah dikasih tahu ya. Mereka nggak pernah jelaskan definisi operasional untuk dapat duit gitu. Seperti contoh, misal ada agen kelapa yang udah makmur banget nguasain kelapa satu provinsi. Misal, lah dia nggak ada tuh ajarin kita definisi operasional secara nih, kamu caranya berbisnis kelapa itu begini. Misal di bayangan saya ya, kamu ke petani, cek harga, cek kualitas, kamu lihat pasarnya, terus kamu beli, kamu jual ke ini ada linknya, ini orang yang mau nampungnya, atau ini yang biasa metiknya murah di sini. Itu nggak pernah. Oke lah, itu rahasia dapur orang-orang sukses, orang-orang kaya. Tapi ya yang bumbunya dibagi sedikit lah ke orang-orang miskin, supaya orang miskin ini paling nggak yang nggak nyamain lah, punya lah 25% atau 10% kemampuan mengumpulkan harta dari orang-orang sukses ini. Tapi kan nggak pernah. Oke. Nah, di sini kita kembali disajikan narasi-narasi yang tadi, cara mengelola keuangan lagi. Yang datang orang sukses, tapi kita diajarin cara investasinya, lebih ke motivasi sih, supaya kita mau investasi, supaya kita mau manajemen keuangan dengan baik, tapi nggak dikasih tahu nyari duitnya gimana. Nyari duitnya gimana, cara-caranya, linknya, bumbu dapurnya ibaratnya kalau resto itu. Mereka sedikit sekali mau berbagi. Entah kenapa, mungkin mau menumpuk, masih kurang kali ya dibandingin kita. Karena begini loh, kita definisikan dulu, karena kalau tanpa bantuan orang-orang yang berkekuatan ini, maksudnya adalah kekuatan ekonomi, kekuatan politik, ataupun kekuatan dalam hal undang-undang pembuat kebijakan seperti itu, kalau kita nggak ada bantuan ini, sulit rasanya bagi orang miskin untuk keluar dari jebakan kemiskinan struktural ini. Nah, oke, nah ini saya akan bahas seperti janji saya di video sebelumnya. Saya akan sedikit bahas mengenai kemiskinan struktural ini. Jadi dari sini saya dapat dari kompas.com ada sebuah artikel kemiskinan, definisi, jenis dan faktor penyebabnya. Ini ada beberapa, saya singkat aja ya, nggak banyak-banyak, ntar kayak kelas kuliah. Meskipun telah berjuang puluhan tahun untuk membebaskan diri dari kemiskinan, kenyataan memperlihatkan nih bahwa sampai saat ini Indonesia belum bisa melepaskan diri dari belenggu masalah kemiskinan. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan, apalagi apabila pendapatan kelompok anggota masyarakat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Tuh, kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan tadi disinggung. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, baru kita ketemu motivator, financial planner, dan tadi invest di saham atau judi ya. Jangan judi dulu kalau belum memenuhi sandang, pangan, papan, dan punya tabungan. Sedangkan di Indonesia salah satu landasan yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang termasuk kategori miskin atau tidak adalah dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS. Oke. Nah, kemiskinan yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi standar minimum tadi, sandang, pangan, papan, berarti adalah penduduk yang tidak memiliki penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, saya bahas dulu tentang kemiskinan ya, biar lebih meresap di jiwa kita. Kemiskinan absolut. Nah, ini ada kemiskinan absolut, jenis-jenis kemiskinan. Pertama, kemiskinan absolut merupakan jenis kemiskinan di mana orang miskin mempunyai tingkat, maaf, saya sering ketawa, bukan ngetawain orang miskin ya, itu ngetawain diri saya sendiri. Ya, lanjut. Kemiskinan absolut merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi dia nggak bisa mencukupi makan dia sehari-hari, dia pakaiannya itu aja sampai compang-camping, dan tempat tinggal pun dia nggak punya. Moving, gembel, emperan, itu kemiskinan absolut. Terus ada kemiskinan relatif kedua. Kemiskinan relatif
adalah karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, ya. Jadi terjadi ketimpangan kebijakan pembangunan. Nah, ini yang banyak di Indonesia, yang paling banyak kemiskinan relatif ini, karena kebijakan hanya terpusat di Jakarta aja nih, atau Pulau Jawa yang paling banyak mendapatkan subsidi dan perhatian. Jumlah rakyat miskinnya masih banyak, apalagi di pulau-pulau lain, tempat terbatas, perbatasan negara dan lain-lain. Sehingga mengakibatnya terjadi ketimpangan, atau bisa dikatakan bahwa seseorang sebenarnya hidup di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitar, gitu. Ada kemiskinan kultural, budaya ya, kemiskinan jadi budaya ya, bisa aja. Kemiskinan kultural ini disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, gaya hidup boros, dan lain-lain. Nah, ini banyak nih diderita oleh milenial dan generasi setelahnya. Mungkin yang disebut oleh banyak orang, seperti saya juga termasuk mungkin, kaum rebahan. Nggak mau usaha, nggak mau kerja, males, nggak mau perbaikin tingkat kehidupan, pemboros, dan lain-lain. Nah, itu kemiskinan kultural ya, budayanya itu emang udah ngarah kepada kemiskinan, begitu. Terima kasih, sekian. Terus ada terakhir, nah ini yang berat buat kita, kemiskinan struktural. Kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka, begitu. Jadi kemiskinan struktural ini sumber dayanya ada, kesempatannya ada, tapi kita nggak bisa pakai, kita nggak boleh pakai, kita nggak boleh gunain hak-hak kita di sini, orang miskin maksudnya, nggak boleh gunain untuk kesejahteraan mereka. Kenapa? Nah, kenapanya itu penyebabnya ya kalau di sini undang-undangnya belum tersedia, keinginan oligarki dan orang-orang kaya untuk satu rasa, satu sama rasa, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, itu nggak ada. Dan pemangku-pemangku kekuasaannya juga masih egosentris. Kita lihat aja harta belakangan ini, nanti artikelnya akan saya tunjukkan di screen. Kekayaan pejabat negara dan orang-orang kaya meningkat, di mana selama pandemi, di mana masyarakat umum dan orang miskin kekayaannya atau hartanya semakin menurun, daya belinya, kekayaannya semakin menurun. Jadi gapnya jadi makin jauh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu efek dari kemiskinan struktural. Kita nggak bisa gunain contoh tadi dari pertanian. Saya balik lagi ke masalah penguasaan lahan, bahwa lebih banyak saya lupa jumlah tepatnya, ada artikel bilang bahwa 80% lahan pertanian di Indonesia dikuasai hanya oleh 2% warga yang kaya, 2% atau 3% warga yang kaya. Sementara 20% lahan ini dikuasai oleh 95% sisanya warga yang miskin. Berebut 20% sisa lahan ini. Itu namanya kemiskinan struktural. Itu yang kita alami. Begitu. Jadi penyebab-penyebabnya itu, kalau menurut artikel ini adalah faktor internal dalam diri, seperti sikap malas, menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna, dan sebagainya. Dan sebagainya ini saya definisikan, saya tambahkan lagi, cuma berdoa tanpa berusaha. Oke? Sebenarnya bukan mau mengkritik sikap yang religius, tapi cenderung masyarakat kita merasa lebih baik berdoa dan menunggu gitu. Tapi tenaganya nggak mau keluar, tenaga, waktu dan pemikiran nggak mau dikeluarkan
untuk lepas dari jerat kemiskinan ini. Kebanyakan hanya berdoa, menunggu kesempatan datang. Coba deh perhatikan fenomenanya di sekitar kalian. Ini juga faktor internal yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan kita. Dan ada faktor eksternal, faktor yang datang dari luar ya diri kita sendiri. Tadi seperti kita bilang, ada juga pengaruh iklim, kerusakan alam, ini corona, ini faktor eksternal. Ada pandemi seperti ini, kita nggak ada yang pernah nyangka akan bertemu dengan era seperti ini. Ya mungkin yang pernah berpikir akan era seperti ini adalah saintis, tapi kan pemerintah tidak pernah mengedukasi kita berdasarkan hal-hal yang ilmiah kan. Mereka hanya mau mengedukasi kita berdasarkan hal-hal yang politis saja, yang ada keuntungan populisnya. Kemudian ada kehidupan sosial, struktur sosial, kebijakan, dan program pemerintah yang tidak merata. Begitu. Jadi faktor eksternalnya juga seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kebijakan hukumnya juga nggak ada. Jepang tahun 60-an apa 50-an setelah Perang Dunia II, mereka mengandalkan reformasi agraria. Dan Jepang itu salah satu yang reformasi agrarianya sukses, di mana pemerintah nalangin petani miskin untuk membeli lahan petani kaya, agar petani yang tadinya punya lahan sedikit bisa punya lahan yang banyak. Dan produk taninya pun dibuat, pemerintah juga atur regulasinya, menyediakan pupuk, menyediakan pembeli. Jadi petani dijamin dapat memenuhi sandang pangan papan tadi dan berada di atas garis kemiskinan, tidak miskin. Itu yang dijamin pemerintah. Maka banyak petani Jepang lebih sejahtera di sana dan lahan tidak dikuasai oleh sembarang perusahaan atau orang kaya. Begitu undang-undangnya, itu pemerintahnya juga harus memihak, dan para pengusaha atau orang-orang kaya ini juga harus sadar. Mungkin gini ya, kalau posisi saya di orang kaya ya, kita harus sadar bahwa kita ini udah banyak uang, karyawan saya udah ribuan orang atau ratusan, penghasilan saya per hari sudah 1 M per hari loh, atau per jam gitu kali ya, sudah 1 M 2 M, ya saya tinggal tidur aja sebulan puluhan miliar sudah masuk kantong. Apa nggak cukup, apa nggak mau berbagi ke karyawannya gitu, naikkan gaji karyawan yang tahap paling bawah, lihat gaji karyawan yang paling kecilnya berapa, setelah itu bikin gerakan atau movement untuk membantu misal kalangan orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, bikin programnya, bikin empowering mereka, kayak gitu. Apa jarang banget ya yang sampai menyentuh itu. Maka kesenjangan lebih tinggi itu juga tanggung jawabnya adalah orang-orang yang punya kekuatan finansial tadi. Begitu. Ya, begitulah. Jadi dari pertanyaan tadi, bagaimana menjadi kaya seperti orang-orang yang tidak miskin, begitu. Jadi kalau mau jadi kaya ya tadi dari self dalamnya kita perbaikin mental kita, ya jadi mental orang yang mau kaya, orang yang mau usaha, orang yang mau cari lingkungan yang lebih baik, mau belajar, edukasi. Salah satunya juga edukasi, pendidikan yang baik adalah cara keluar dari kemiskinan struktural. Karena dengan pendidikan yang baik akan lahir gerakan-gerakan rakyat, gerakan-gerakan yang memperkuat kalangan bawah untuk mau menuntut politisi. Kalangan bawah suaranya kan banyak banget nih, orang miskin. Untuk mau menuntut politisi agar membuat kebijakan yang memihak dan lebih adil kepada masyarakat miskin gitu. Harus ada gerakannya, dan gerakan itu hanya dibuat lewat kesadaran individu, dan kesadaran individu itu lahir dari pendidikan yang baik. Bukan sekolah ya, pendidikan yang baik. Bukan sekolah, hanya sekolahan formal, bukan. Pendidikan. Jangan menyempitkan arti pendidikan hanya dalam sekolahan formal, oke? Nah, seterusnya sih semua itu ada faktor eksternalnya tadi kan, internal, eksternal saya sudah jelaskan. Faktor-faktor itu yang harus kita lawan dan perjuangannya masih panjang banget, Brody. Makanya ya sabar-sabar aja, pelan-pelan. Mungkin keadaan keluarga nggak akan membaik di satu generasi kita, tapi kita kan bisa membuat perbaikan. Anak kita akan lebih terfasilitasi hidupnya, dan dia akan udah nggak mikirin sandang pangan papan. Berikutnya dia akan mikirin sains, bagaimana nyampe ke bulan, kejauhan ya. Ya udah, bagaimana dagang yang efektif, bikin cabang dari usaha yang kita wariskan, atau menjadi karyawan yang baik yang bisa membuat kebijakan-kebijakan baik untuk perusahaan atau departemen atau negara atau apa gitu. Jadi
harus dikikis pelan-pelan ya. Tapi semua itu selesai Brody. Ada dua cara yang paling efektif. Semua itu basi, semua itu nggak bisa. Udah kita terima aja keadaan. Terima aja. Kalau satu generasi nggak bisa ya udah kita sabar jalanin hidup kayak gini aja. Yang penting 3 kebutuhan tadi terpenuhi dulu, kebutuhan dasar. Ya itu aja dulu. Sekarang kebutuhan dasar aja masih pontang-panting kan. Tapi ada 2 hal yang bisa membuat kita lepas dari jebakan kemiskinan ya. Menurut pertanyaan Pak Galih itu adalah pertama, lahirlah di keluarga yang kaya. Kedua, memiliki keberuntungan. Oke. Keberuntungan ya lahir di keluarga kaya. Mungkin kalau kamu lahir di keluarga bakri, mungkin kamu akan ikut kaya seperti orang tua kamu. Itu pasti. Dan kedua, keberuntungan tadi, ketika kamu menjalankan usaha, bekerja, kamu cari kerja tempat yang cocok, atasan suka, kamu naik, program kamu bagus-bagus di situ, naik jabatan, naik gaji lagi, beruntung. Kalau usaha, bisnis, misal kamu dagang hal yang nggak berguna, misal kamu dagang tanaman, namanya janda sobek. Nah, janda sobek ini nggak laku, tapi ya udah kamu tanam aja, kamu jual. Kamu beruntung, tiba-tiba suatu masa janda sobek ini jadi puluhan juta per pohon. Sementara kamu punya 100 pohon. Ya udah, langsung kamu jadi orang kaya, langsung kamu punya modal, langsung kamu masuk di kalangan OKB. Yaitu 2 cara itu. Lahir di orang kaya dan beruntung. Oke? Ya, mungkin ini nggak cukup menjawab. Silakan didebat kalau kalian ada ide-ide lain, bagaimana sih tips-tips supaya bisa jadi kaya seperti orang yang nggak miskin. Kalau kalian ada ide-ide itu, silakan tuangkan di kolom komentar, nanti akan saya balas. Dan kalau kalian ada ide-ide untuk apa lagi yang mau dibahas, silakan, nanti akan kita bahas di sini. Dan untuk yang mau ikut membahas hal-hal ngobrol sama saya di podcast ini, silakan hubungi saya, nanti kita atur waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.